korban selingkuh. Ini dia obatnya. Selingkuh bukan hanya tentang tubuh yang berpindah arah, bukan hanya tentang pesan rahasia, pertemuan tersembunyi, atau kebohongan kecil yang menumpuk perlahan. Selingkuh adalah penghancur sunyi. Ia masuk tanpa mengetuk, merusak fondasi yang kamu bangun dengan cinta, merobek bagian-bagian paling lembut dalam hatimu, dan menyisakan kamu terdiam dengan pertanyaan yang tidak pernah kamu minta. Dan pada momen itu, momen ketika kebohongan dibongkar, atau ketika kecurigaan akhirnya terbukti, dunia seakan kehilangan warna. Semuanya runtuh dalam satu detik. Kamu berdiri di antara puing-puing yang tidak pernah kamu bayangkan harus kamu punguti. Ada rasa ingin marah tapi tidak bisa. Ada rasa ingin menangis tapi sudah terlalu lelah. Ada rasa ingin memaki, tetapi suara sendiri tidak keluar. Kamu ingin melawan, namun di saat yang sama, kamu bahkan tidak tahu melawan siapa. Apakah melawan mereka, melawan dirimu sendiri, atau melawan kenyataan pahit yang dipaksa masuk ke dalam hidupmu. Dan yang lebih menyakitkan adalah pertanyaan yang muncul setelahnya. Pertanyaan yang menghantuimu tanpa henti. Apa yang kurang dari aku? Apa aku tidak cukup? Kenapa dia lakukan ini? Kenapa aku yang harus menanggung ini? Apakah aku salah percaya? Apakah aku salah mencintai? Tetapi izinkan aku berbicara tanpa basa-basi. Yang mereka lakukan adalah kebodohan moral mereka, bukan kegagalanmu. Itu bukan bukti bahwa kamu tidak layak. Itu bukti bahwa mereka tidak mampu memegang komitmen yang seharusnya mereka jaga. Sifat buruk seseorang tidak pernah menjadi cermin kualitasmu. Yang rusak adalah karakter mereka, bukan dirimu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Kita hanya bisa mengontrol arti yang kita berikan pada tindakan itu. Selingkuh memang menyakitimu, tetapi apa yang membuatmu hancur berkeping-keping bukan hanya selingkuhnya, melainkan narasi yang kamu bangun atasnya. Dan narasi itu seringkali kejam terhadap dirimu sendiri. Kamu menyalahkan diri sendiri padahal tidak bersalah. Kamu menganggap dirimu kurang, padahal kamu sudah memberikan lebih dari cukup. Kamu memikul beban yang seharusnya bukan kamu yang pikul. Tetapi aku mengerti. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu membuka pintu untuk dilukai. Ketika kamu mempercayai seseorang, kamu memberikan mereka pedang yang bisa digunakan untuk menusukmu. Ketika kamu berharap bersama, kamu menyerahkan sebagian masa depanmu di tangan mereka. Dan ketika semua itu dikhianati, rasanya seperti kehilangan arah, kehilangan pijakan, kehilangan identitas yang selama ini kamu bangun bersama. Selingkuh itu seperti gempa. Kamu bukan hanya kehilangan orangnya, kamu kehilangan versi dirimu yang pernah percaya padanya. Namun, disinilah obat pertama itu mulai. Bukan obat untuk kembali bahagia seketika, tetapi obat untuk mulai bernapas lagi. Obat itu adalah memisahkan nilaimu dari perbuatan buruk mereka. Karena fakta yang sering kamu lupakan ketika sedang terluka adalah ini. Kesetiaan seseorang adalah pilihan moralnya, bukan imbalan atas kualitasmu. Orang yang moralnya rapuh akan selalu punya alasan untuk selingkuh, bahkan ketika mereka disayangi, dihargai, dan dipenuhi. Orang yang hatinya mudah goyah akan selalu mencari pelarian meski hidup mereka baik-baik saja. Dan orang yang tidak mampu mengelola dirinya akan selalu menyalahkan keadaan untuk membenarkan tindakan buruk mereka. Kamu bisa memberi cinta, perhatian, waktu, kesetiaan, kepercayaan sepenuhnya. Tetapi itu tidak bisa memperbaiki karakter yang memang sudah cacat sejak awal. Maka obat pertama adalah ini. Lepaskan keyakinan bahwa kamu tidak cukup. Kamu cukup, mereka saja yang kurang. Obat kedua adalah belajar menerima kenyataan yang sering disembunyikan oleh luka kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan atau semesta atau hidup tidak memberikan peringatan, Dia memberikan kejadian. Selingkuh itu bukan hanya sebuah pengkhianatan, ia juga sebuah pembuka mata. Ia menunjukkan siapa seseorang tanpa maskar, tanpa drama, tanpa pura-pura. Ia menunjukkan apakah hubungan itu benar-benar bisa tumbuh atau selama ini hanya bertahan karena kamu yang terus menguatkannya. Ia menunjukkan apakah orang itu layak menemani masa depanmu atau seharusnya tidak pernah kamu percayakan sedalam itu.
Luka seringkali adalah jawaban paling jujur dari hidup atas orang yang selama ini kamu pertahankan terlalu keras. Dan ya, pahit, sangat pahit. Tetapi kepahitan bukan musuhmu. Kepahitan adalah obat yang rasanya pahit sebelum menyembuhkan. Namun, setelah semua rasa sakit, ada satu hal yang harus kamu rebut kembali. Kendali atas dirimu sendiri. Sebab pengkhianatan membuatmu merasa kehilangan kendali atas hati, atas hidup, atas masa depan. Tetapi Stoik mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil kendali itu tanpa izinmu. Mereka boleh mengkhianati, tetapi mereka tidak bisa menahanmu untuk bangkit. Mereka boleh membohongi, tetapi mereka tidak bisa memaksa pikiranmu tetap sakit. Mereka boleh pergi, tetapi mereka tidak bisa menghalangi kamu untuk menjadi lebih kuat. Kamu harus mengambil dirimu kembali. Dan mengambil dirimu bukan berarti memaafkan mereka agar mereka kembali dalam hidupmu. Tidak. Mengambil dirimu berarti kamu berhenti memberikan akses kepada seseorang yang sudah terbukti tidak mampu memegang amanat kepercayaanmu. Obat ketiga dari selingkuh adalah pendarahan emosional yang jujur. Ya, kamu harus menangis. Ya, kamu harus merasakan sakit itu. Bukan untuk jadi korban selamanya, tetapi karena emosi yang tidak diakui akan membusuk. Stoik bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Stoik berarti kamu menangis, tetapi kamu tidak membiarkan air mata mengambil alih hidupmu. Kamu merasakan sakit, tetapi kamu tetap memilih arahmu. Setelah air matamu reda, setelah malam-malam panjang itu berlalu, kamu akan mulai melihat sesuatu yang tidak terlihat ketika lukamu masih segar. Bahwa kamu tidak hancur, kamu hanya berubah. Bahwa kamu tidak kehilangan segalanya, kamu kehilangan seseorang yang tidak mampu menjaga apa yang kamu berikan. Bahwa kamu tidak ditinggalkan, kamu dibebaskan dari hubungan yang mungkin sudah mati jauh sebelum kamu sadar. Dan saat kamu mengerti itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Sebuah ketenangan yang perlahan lahir dari reruntuhan. Ketenangan karena kamu akhirnya melihat bahwa kehilangan mereka bukanlah akhir, melainkan awal. Kamu akan merasakan munculnya kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk membalas, tetapi kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa membawa racun mereka. Bukan kekuatan untuk melupakan secara paksa, tetapi kekuatan untuk menerima bahwa luka itu pernah ada dan tidak perlu disembuhkan oleh orang yang menyebabkannya. Obat terakhir dari perselingkuhan adalah menjadi versi dirimu yang tidak bisa dihancurkan oleh kejadian yang sama lagi. Versi yang lebih tegas soal batas. Versi yang lebih jernih melihat tanda-tanda. Versi yang lebih bijak memilih siapa yang layak masuk ke hatinya. Versi yang lebih kuat menghadapi apapun. Versi yang tidak membiarkan cinta membutakannya lagi. Karena setelah seseorang merobekmu sedalam itu dan kamu berhasil bangkit dengan kejernihan, bukan kemarahan, bangkit dengan kekuatan, bukan dendam, maka kamu telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hubungan apapun. Kamu memenangkan kendali atas dirimu sendiri. Dan seseorang yang memiliki kendali atas dirinya, yang tahu nilainya, yang tahu batasnya, yang tahu siapa dirinya, tidak akan pernah roboh karena perbuatan buruk orang lain lagi. Ada sebuah kenyataan pahit yang sulit diterima ketika kamu baru diselingkuhi. Bahwa orang yang kamu cintai sanggup melakukan sesuatu yang begitu menghancurkan. Dan hal yang lebih melukai adalah kesadaran bahwa mereka bukan berubah tiba-tiba. Mereka hanya menunjukkan wajah yang selama ini tidak kamu lihat, atau mungkin tidak ingin kamu lihat. Selingkuh bukanlah kilat dari langit cerah. Ia selalu memiliki jejak, retakan, tanda kecil yang mungkin kamu abaikan karena cinta membuatmu terlalu ingin percaya daripada melihat kebenaran. Dan di titik ini, kamu mungkin merasa bodoh. Kamu mungkin menyalahkan dirimu. Kenapa aku tidak sadar sejak awal? Kenapa aku tidak lihat tanda-tandanya? Kenapa aku terlalu percaya? Kenapa aku bertahan ketika hatiku sudah berulang kali mengirim sinyal bahwa ada yang salah? Tapi dengarkan ini baik-baik. Percaya bukan kesalahan. Ketulusanmu bukan kelemahan. Cintamu bukan dosa. Kesalahan bukan di pihakmu. Kesalahan ada pada mereka yang menyalahgunakan hadiah paling berharga yang kamu berikan, yaitu trust.
Orang yang disakiti sering mengambil alih kesalahan yang bukan miliknya. Karena pikiran manusia ketika terluka selalu mencari penyebab. Dan diri sendiri adalah sasaran yang paling mudah disalahkan. Tapi kamu harus menyangkal itu. Menolak dengan sekuat tenaga keyakinan palsu yang meracuni benakmu. Kamu bukan penyebab dari pilihan buruk mereka. Sebuah pilihan salah hanya mencerminkan pembuatnya, bukan korbannya. Sebenarnya luka ini mengungkap satu pelajaran penting yang banyak orang baru mengerti ketika terlambat. Bahwa setia itu bukan soal cinta yang kuat, tapi karakter yang kuat. Banyak orang mencintai, tapi hanya sedikit orang yang mampu menahan godaan, menjaga komitmen, dan menghormati hubungan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kamu mungkin mencintai dengan tulus, dan mereka mungkin hanya mencintai dengan ego. Perbedaan itulah yang membuatmu terluka. Tapi perbedaan itu pula yang kelak akan menyelamatkanmu. Karena orang yang mencintai dengan ego akan terus mencari validasi, pelarian, pembuktian diri melalui orang lain. Dan orang yang mencintai dengan ego tidak akan pernah benar-benar berhenti selingkuh. Mereka hanya berhenti ketika tidak ada kesempatan. Itu bukan seseorang yang bisa kamu percayai masa depanmu. Bukan seseorang yang kamu ingin bangun bersama ketika kamu berumur 40, 50, 60 tahun nanti. Tidak mungkin. Maka sebetulnya kehilangan orang seperti itu bukan kehancuran. Itu adalah seleksi alami dari hidup. Itu adalah cara semesta mengeluarkanmu dari hubungan yang akan merusak jiwamu lebih jauh. Itu adalah bentuk perlindungan yang datang dalam wujud rasa sakit. Dan di balik semua kegelapan itu, ada satu titik terang yang tidak boleh kamu abaikan. Kamu masih hidup. Kamu masih berdiri. Kamu masih punya kendali atas apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Dan itulah yang ditunggu oleh hidup. Bagaimana kamu menghadapi babak berikutnya? Stoikisme selalu mengarahkan kepada satu fokus. Apa yang ada dalam kendalimu. Dan di tengah luka sedalam ini, kamu harus kembali pada prinsip itu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu membangun dirimu kembali. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang menyakitimu. Tapi kamu bisa mengontrol siapa yang kamu izinkan tinggal di hidupmu ke depan. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu. Tapi kamu bisa mengontrol masa depan. Pengkhianatan membuatmu kehilangan sesuatu. Tapi ia juga memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Ketika seseorang pergi, ruang itu bisa kamu isi dengan kekuasaan, kebijaksanaan, batas yang lebih tegas, standar yang lebih tinggi, dan versi dirimu yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Namun proses sembuh bukan jalan lurus. Ada hari ketika kamu merasa baik tetapi tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ada malam ketika kamu merasa kuat, tapi suatu kenangan kecil mencabikmu tiba-tiba. Ada pagi ketika kamu bangun dengan optimisme baru, tapi di sore hari kamu merasa terpuruk lagi. Dan itu normal. Tidak ada yang salah denganmu. Itulah proses. Begitulah luka bekerja. Begitulah manusia menyembuhkan diri. Pelan, berantakan, tapi maju. Kamu tidak harus pura-pura kuat setiap hari. Stoik bukan tentang menjadi dingin atau tidak punya emosi. Stoik adalah tentang mampu merasakan luka, tapi tidak hidup dari luka itu. Tentang mampu menangis tanpa kehilangan arah. Tentang mampu patah tetapi tetap melangkah. Tentang memilih untuk tidak menjadi korban, walaupun kamu disakiti. Seiring berjalannya waktu, luka ini akan membentukmu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan lebih pahit, tapi lebih peka. Bukan lebih keras, tapi lebih bijak. Bukan lebih takut mencintai, tapi lebih selektif dalam memilih kepada siapa hati itu dibuka.
Orang yang sudah disakiti parah memiliki radar emosional yang lebih tajam. Dia tidak mudah lagi tertipu oleh kata-kata. Dia tidak lagi percaya pada tindakan setengah hati. Dia tidak lagi memberi ruang pada mereka yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dan yang paling penting, dia tidak lagi rela mengorbankan dirinya demi orang yang tidak menghargai nilai dirinya. Jika pengkhianatan membuatmu lebih peka, lebih kuat, lebih dewasa, maka meski rasa sakitnya sangat nyata, ia bukan kekalahan. Ia adalah transformasi. Dan setelah semua badai itu, tibalah masa ketika kamu kembali mengambil hidupmu sepenuhnya. Hari ketika kamu tidak lagi menangis karena mereka. Hari ketika nama mereka tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Hari ketika kamu tersenyum bukan karena mereka membuatmu bahagia, tapi karena kamu akhirnya menemukan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Itulah kemenanganmu. Itulah obatnya. Itulah titik di mana hidupmu tidak lagi terikat pada seseorang yang tidak bisa menjaga hatimu. Pada akhirnya orang yang menyakitimu hanya memainkan peran kecil dalam kehidupanmu yang panjang. Tapi bagaimana kamu bangkit dari luka itu? Bagaimana kamu membentuk dirimu setelah badai itu akan menentukan seluruh arah masa depanmu. Karena yang kamu selamatkan bukan hati yang terluka. Yang kamu selamatkan adalah seluruh masa depanmu, seluruh potensimu, seluruh hidupmu. Dan seseorang yang mampu bangkit dari pengkhianatan dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan harga diri yang lebih tinggi adalah seseorang yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun lagi. Kamu hancur hari ini, tapi kamu akan tersenyum di hari yang mereka tidak pernah bayangkan. Pada akhirnya, pengkhianatan bukan tentang kamu yang tidak cukup, bukan tentang kamu yang kalah, dan bukan tentang kamu yang gagal menjaga apapun. Pengkhianatan adalah cermin paling jujur yang diberikan kehidupan agar kamu bisa melihat dua hal dengan sangat jelas: siapa dirimu sebenarnya dan siapa mereka sebenarnya. Kamu mungkin datang ke hubungan itu dengan hati penuh niat baik, dengan cinta yang bersih, dengan kesetiaan yang tidak perlu dibuktikan lagi. Tapi, tidak peduli seberapa murni niatmu, kamu tidak pernah bisa mengubah seseorang yang memilih untuk menghancurkan apa yang seharusnya ia jaga. Pengkhianatan bukan kesalahanmu, itu pilihan mereka. Dan pilihan itu punya konsekuensi, bukan hanya untukmu, tapi terutama bagi mereka. Namun, justru di titik paling gelap inilah kamu menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu sadari. Kekuatanmu. Luka ini mungkin membuatmu roboh beberapa kali, mungkin membuatmu menangis tanpa suara, mungkin membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Tapi luka yang sama juga mengajarkan bahwa kamu bisa berdiri lagi meski duniamu retak. Kamu bisa berjalan meski hatimu terseret-seret. Kamu bisa bernapas meski dadamu penuh sesak. Kamu bisa, dan kamu sudah membuktikannya. Rasa sakit yang kamu bawa selama ini bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu pernah mencintai dengan jujur. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang mengkhianatimu. Satu hari nanti, dan hari itu akan datang, kamu akan memandang ke belakang dan melihat semua ini sebagai titik balik. Masa ketika kamu berubah, masa ketika kamu berhenti memberi hati kepada orang yang bermain-main dengan perasaan. Masa ketika kamu memilih untuk membangun dirimu, bukan mengejar seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana mendefinisikan komitmen. Kamu akan sadar bahwa patah hati ini bukan akhir, tapi pintu. Pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih tajam, lebih bijaksana. Pintu yang mungkin tidak akan pernah terbuka jika hidup tidak memaksamu merasakan sakit seperti ini. Ingatlah sesuatu yang sangat penting. Kamu tidak kehilangan seseorang yang mencintaimu. Kamu kehilangan seseorang yang pandai berpura-pura.
kamu tidak ditinggalkan oleh seseorang yang layak dipertahankan. Kamu terbebas dari seseorang yang kelak akan menghancurkanmu lebih parah jika kamu tetap bertahan. Semesta tidak mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Semesta hanya membersihkan jalanmu dari sesuatu yang menghalangi pertumbuhanmu. Mulai sekarang, berhentilah bertanya mengapa mereka tega. Berhentilah mencari makna di balik perbuatan yang bahkan tidak punya logika moral. Berhentilah memikirkan kemungkinan kalau saja. Hidup tidak berjalan dengan kalau. Hidup berjalan dengan karena. Karena kamu disakiti, kamu belajar. Karena kamu ditolak, kamu tumbuh. Karena kamu dilepas, kamu berkembang. Dan kelak, karena kamu bangkit, kamu akan menang. Kamu bukan korban selingkuh. Kamu adalah seseorang yang sedang diproses untuk menjadi jauh lebih kuat daripada siapapun yang meremehkan ketulusanmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat dirimu berdiri di titik yang mereka tidak akan pernah capai. Kamu akan tersenyum, bukan karena mereka kembali, bukan karena mereka menyesal, tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa pengkhianatan mereka adalah awal dari transformasimu. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak lagi memikirkan mereka. Kamu terlalu sibuk menikmati hidup yang mereka tidak pernah layak masuk ke dalamnya. Kamu tidak hancur, kamu sedang ditempa. Kamu tidak kalah, kamu sedang naik level. Dan kamu tidak sendiri, kamu sedang kembali mendapatkan dirimu yang paling berharga.